Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Trihandayani. Saya dari kelas 6 PGSD A3 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru SD. Saya akan menyampaikan proposal penelitian yang saya kaji mengenai hubungan antara kebiasaan belajar siswa dengan hasil belajar siswa kelas 4 SDN Purwokerto. Saya akan menyampaikan bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1 yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat penelitian akan saya kaji beberapa saja karena untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, latar belakang. Pendidikan merupakan aspek yang paling penting untuk menunjang kemajuan bangsa di masa depan. Karena dengan pendidikan, subjek pengembang atau pendidik dibina dan dikembangkan potensi-potensi yang ada padanya, dengan tujuan agar terbentuk subjek-subjek pengembang yang berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan. Belajar bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan, sikap, dan kecakapan keterampilan. Cara-cara yang dipakai itu akan menjadi kebiasaan-kebiasaan belajar. Tersebut juga dapat mempengaruhi kegiatan dan hasil belajar siswa. Tujuan penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan secara rinci. Manfaat penelitian akan dikemukakan sebagai berikut. Pertama, manfaat teoritis. Manfaat secara teoritis merupakan suatu manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian yang bersifat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang hubungan kebiasaan belajar dengan hasil belajar, sehingga dapat menjadikan informasi dalam pembentukan kebiasaan belajar yang efektif. Kemudian, manfaat praktis merupakan manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini bersifat praktis dalam kegiatan pembelajaran. Manfaat praktis tersebut ditunjukkan pada berbagai pihak terkait, antara lain guru dan peneliti. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan introspeksi bagi guru selaku tenaga pendidik tentang pentingnya kebiasaan belajar siswa agar lebih giat belajar dan mencapai cita-citanya. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang hubungan kebiasaan belajar siswa dengan hasil belajar. Lanjut ke bab 2 yang berisikan kajian teori, penelitian relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Yang akan saya jabarkan secara singkat yaitu yang pertama, kajian teori, berisikan pengertian-pengertian dari belajar, prinsip-prinsip belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, kebiasaan belajar, hasil belajar, hubungan kebiasaan belajar dengan hasil belajar. Yang kedua, penelitian relevan, berisikan teori-teori pendukung jalannya proposal penelitian ini. Yang ketiga, kerangka berpikir, berisikan diagram atau bagan yang menjelaskan secara garis besar alur berjalannya sebuah penelitian. Yang keempat, hipotesis penelitian, berisikan jawaban sementara yang masih bersikap praduga. Kajian teori berisi tentang pengertian dari sebagai berikut. Yang pertama, belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Kebiasaan belajar diartikan sebagai cara atau teknik yang menetap pada diri siswa pada waktu penerimaan pelajaran, membaca buku, mengerjakan tugas, dan pengaturan waktu untuk menyelesaikan kegiatan. Kemudian berisikan pengertian hasil belajar. Hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap, pengetahuan, dan tingkah lakunya. Penelitian relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Dasmo Hikmah Binoardi Zakiyah Fitaha Aini pada tahun 2011 berjudul Peran Pola Asuh Orang Tua dan Kebiasaan Belajar terhadap Hasil Belajar IPA. Hasil penelitian ini menunjukkan yang pertama, orang tua membimbing memberikan efek positif dan hasil signifikan untuk output dari belajar kelas sains. Yang kedua, kebiasaan belajar memberikan efek positif dan signifikan terhadap output dari kelas science learning. Yang ketiga, kemudian menggunakan analisis regresi ganda mendapatkan kesimpulan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan dari kedua orang tua yang mendukung pembelajaran mereka.
Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nur Hayati tahun 2015 berjudul Pengaruh Sikap dan Kebiasaan Terhadap Hasil Belajar Matematika. Ada pengaruh yang signifikan antara sikap dan kebiasaan terhadap matematika belajar hasil belajar siswa dengan koefisien korelasi 0,465 dan koefisien determinasi dari 0,216 atau 21,6%. Dari sikap siswa dan kebiasaan belajar bersama-sama mempengaruhi hasil belajar matematika. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Feni Sukmawati dan kawan-kawan pada tahun 2012 yang berjudul Hubungan Antara Efikasi Diri dan Kebiasaan Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas 5 SD di Kelurahan Kaliuntu, Singaraja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara efikasi diri dengan prestasi belajar siswa dengan korelasi sebesar 0,686. Kerangka berpikir, hubungan kebiasaan dan hasil belajar. Kebiasaan belajar, kesigapan dalam belajar atau konsentrasi dalam mengerjakan tugas. Kedua, metode dalam belajar, cara mengikuti pelajaran, cara belajar individu dan kelompok, mempelajari buku teks, pembuatan jadwal dan pelaksanaannya, membaca dan membuat catatan, mengulangi bahan pelajaran, menghadapi ujian. Dan hasil belajar kognitif, afektif, psikomotor. Dalam penelitian ini mengambil 3 mata pelajaran yang di UMK, Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA. Dari 2 jenis ini, ada atau tidaknya hubungan antara kebiasaan belajar dengan hasil belajar siswa kelas 4 SD Purwogondo, Kecamatan Kalinyamatan? Hipotesis penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan belajar dengan hasil belajar siswa kelas 4 SDN Purwogondo, Kecamatan Kalinyamatan. Bab 3. Metode penelitian. Yang pertama, jenis dan desain penelitian. Yang kedua, prosedur penelitian, subjek, lokasi, dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, uji coba instrumen, dan analisis data. Jenis dan desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan termasuk metode penelitian korelasi. Menurut Sugiono tahun 2015, penelitian korelasi merupakan suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkatan hubungan antar variabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kebiasaan belajar dan hasil belajar siswa kelas 4 SD. Pada penelitian ini, peneliti tidak memberikan perlakuan. Peneliti hanya ingin mengetahui hubungan dari variabel X dan Y dan nantinya diharapkan dapat mengubah kondisi siswa menjadi lebih baik. Rancangan untuk penelitian ini adalah dengan menyebarkan angka. Secara lebih detail, desain penelitian dapat digambarkan sebagai berikut. Variabel bebas yang berupa kebiasaan belajar, variabel terikat berupa hasil belajar. Kemudian variabel bebas beranak menjadi kesigapan dalam belajar dan metode dalam belajar. Variabel terikat mempunyai unsur kognitif, afektif, dan psikomotorik. Prosedur penelitian. Persiapan ini meliputi izin tempat pelaksanaan penelitian, pengajuan identifikasi masalah, penyusunan proposal penelitian, penyusunan kisi-kisi instrumen, serta konsultasi kepada dosen pembimbing. Yang kedua, pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini meliputi uji coba instrumen di lapangan pada sampel di luar populasi, pengambilan data sesuai dengan instrumen yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, dan kemudian tahap penyelesaian. Pada tahap ini meliputi tahap analisis data dan menyusun laporan penelitian. Analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji prasyarat, dan analisis akhir. Subjek, lokasi, dan waktu penelitian. Subjek penelitian merupakan penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Purwogondo, Kecamatan Kalinyamatan. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasinya penelitian ini dilaksanakan di 3 SD yang berada di Desa Purwogondo, Kecamatan Kalinyamatan, di antaranya SDN 1 Purwogondo, SDN 2 Purwogondo, dan SDN 3
Purwogondo. Waktu penelitian ini dilaksanakan antara bulan Februari sampai dengan bulan Juli pada semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Populasi dan sampel penelitian. Menurut Musfikon tahun 2012, populasi adalah totalitas objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, dan benda yang mempunyai kesamaan sifat. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi penelitian adalah siswa kelas 4 di SDN Purwogondo, Kecamatan Kalinyamatan, dengan rincian seperti pada tabel berikut. SDN 1 Purwogondo memiliki siswa 27, SDN 2 Purwogondo memiliki siswa 23 di kelas 4-nya. SDN 3 Purwogondo memiliki 25 siswa, SDN 1 Sendang mempunyai 28 siswa, SDN 2 Sendang mempunyai 20 siswa, SDN 3 Sendang mempunyai 19 siswa, SDN 4 Sendang mempunyai 24 siswa, dan SDN 5 Sendang mempunyai 28 siswa. Sugiono 2015 mengemukakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu teknik non-probability sample dengan sampling kuota. Sampling kuota adalah teknik untuk menemukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Alasan pengambilan anggota sampel dengan sampling kuota karena peneliti hanya mengambil 3 SD dari 8 yang ada di 2 desa. Karena 3 SD negeri tersebut merupakan sampel yang representatif. Berdasarkan teknik sampling yang digunakan, maka jumlah siswa yang menjadi sampel penelitian sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan sampel penelitian di atas, maka dapat diketahui sampel penelitian untuk kelas 4 SDN Negeri Purwogondo Kecamatan Kalinyamatan sebanyak 75 siswa yang diambil dari SDN 1 Purwogondo, SDN 2 Purwogondo, dan SDN 3 Purwogondo. Teknik pengumpulan data. Menurut Purwanti tahun 2008 terdapat 2 teknik dalam pengumpulan data, yaitu teknik tes dan non-tes. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah teknik non-tes, yaitu berupa observasi, wawancara, kuesioner atau angket, dan dokumentasi. Saya akan jelaskan satu persatu. Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui hasil belajar afektif dan psikomotor siswa melalui lembar pengamatan di kelas 4 SDN Purwogondo, Kecamatan Kalinyamatan. Kemudian wawancara. Teknik wawancara ini digunakan oleh peneliti sebagai pengumpulan data awal sebelum penelitian berlangsung, yaitu untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di tempat penelitian, kegiatan belajar di tempat penelitian, dan hasil belajar di tempat penelitian. Narasumber meliputi guru kelas 4 SDN Purwogondo, Kecamatan Kalinyamatan. Kemudian kuesioner atau angket. Penelitian ini menggunakan 4 alternatif jawaban instrumen, yaitu selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Pada penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data nilai ulangan kognitif semester 2 kelas 4 sebagai salah satu sumber untuk mengetahui nilai kognitif siswa. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Yang pertama ada uji validitas. Uji validitas instrumen menunjukkan bahwa hasil dari suatu pengukuran menggambarkan segi atau aspek yang diukur. Reliabilitas adalah suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Kemudian analisis data melalui 2 tahap, analisis data awal dan analisis data akhir. Analisis data awal berupa analisis deskriptif. Menurut Sugiono tahun 2015 berpendapat bahwa statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan, di mana tidak memiliki maksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum. Kemudian analisis data awal. Uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data pada setiap variabel yang dianalisis berdistribusi normal. 2. Uji linearitas regresi. Uji linearitas regresi digunakan untuk mengukur derajat keeratan hubungan, memprediksi besarnya arah hubungan itu, serta meramalkan besarnya variabel dependen jika nilai variabel dependen diketahui. Uji data akhir atau uji hipotetis. Yang pertama, analisis korelasi. Analisis korelasi yang digunakan untuk mencari hubungan variabel bebas X dengan variabel terikat Y dan data
bentuk interval dan rasio menurut Ridwan tahun 2013 dengan rumus sebagai berikut. N sigma X Y dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat kurangi sigma X kuadrat kali N sigma Y kuadrat kurangi sigma Y kuadrat. Kemudian koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah kuadrat dari koefisien korelasi yang dikalikan dengan 100%. Koefisiensi determinasi digunakan untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel X terhadap variabel Y. Dapat dirumuskan dengan KD sama dengan R kuadrat kali 100%. Analisis data observasi. Yang pertama, analisis hasil belajar afektif dan analisis hasil belajar psikomotor. Analisis belajar afektif bertujuan untuk mengetahui sikap siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Kategori hasil belajar afektif. Yang pertama, jika nilai 100 atau sampai dengan 100 berarti baik sekali. Jika nilai 89 sampai kurang dari 100 berarti baik. Jika nilai 75 sampai 89 cukup. Jika nilai 60 sampai nilai 75 berarti kurang. Jika nilai di bawah 60 berarti gagal. Analisis hasil belajar psikomotor. Hasil belajar psikomotor bertujuan untuk mengetahui keterampilan siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Dengan kategori hasil belajar psikomotor dengan interval nilai kurang dari 97 atau di atas 97 berarti baik sekali, 80 sampai 97 berarti baik, 62 sampai 80 berarti cukup, 45 sampai 62 berarti kurang, dan nilai di bawah 45 berarti gagal. Terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.